Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2, materi karbohidrat. Di part ketiga ini kita akan membahas 10 soal, nomor 21 sampai nomor 30. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Marilah bersama-sama kita simak dan belajar pembahasan soal-soal materi karbohidrat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 21. Manakah satu di antara karbohidrat berikut yang tidak mereduksi reaksi Fehling atau reaksi Benedict? A. Glukosa, B. Fruktosa, C. Maltosa, D. Sukrosa, E. Laktosa. Oke, jawabannya adalah sukrosa. Sukrosalah yang tidak mereduksi reaksi Fehling atau reaksi Benedict. Karena ikatan antara glukosa dengan fruktosa dalam sukrosa melibatkan gugus hemiasetal glukosa dan gugus hemiasetal fruktosa. Oleh karena itu, sukrosa tidak mempunyai gugus peredoksi lagi, sehingga sukrosa tidak mereduksi reaksi Fehling, Benedict maupun Tolen. Sementara pada glukosa, fruktosa, maltosa, laktosa mereka dapat mereduksi reaksi Fehling atau Benedict. Nomor 22. Polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Polisakarida terpenting yaitu A. Amilum, glikogen, selulosa, B. Sukrosa, maltosa, laktosa, C. Oksidasi, glukosa, D. Fruktosa dan glukosa, E. Sukrosa dan maltosa. Jawabannya adalah A. Polisakarida yang terpenting merupakan amilum, glikogen, dan selulosa adalah polimer dari D-glukosa. Ini pada opsi A yang benar, sementara pada opsi B dan E merupakan yang terpenting dari disakarida. Dan opsi C dan D sifat dan beberapa dari monosakarida. Nomor 23. Dari beberapa karbohidrat di bawah ini, nomor 1 fruktosa, 2 maltosa, 3 laktosa, 4 glukosa, 5 galaktosa. Karbohidrat yang dapat diserap oleh tubuh tanpa mengalami hidrolisis terlebih dahulu adalah A. Nomor 1, 2, 3, B. 1, 3, 5, C. 2, 3, 5, D. 1, 2, 5, E. 3, 4, 5. Kita lihat penjelasannya. Jawabannya adalah nomor 1, 2, 5. Fruktosa, maltosa, dan galaktosa. Penjelasannya semacam ini. Sifat-sifat karbohidrat. Fruktosa dapat berlangsung diserap oleh tubuh. Maltosa tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, tetapi mengalami hidrolisis yang membentuk glukosa. Laktosa tidak dapat langsung diserap tubuh, tetapi mengalami hidrolisis yang membentuk galaktosa. Dalam glukosa dan galaktosa dapat berlangsung dan diserap oleh tubuh. Jadi karbohidrat yang dapat langsung diserap oleh tubuh adalah fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Nomor 24. Suatu senyawa dapat memberikan endapan Cu2O dengan reaksi Fehling atau reaksi positif dengan reaksi Fehling, tetapi tidak mengubah warna iodin menjadi biru. Zat tersebut bila dihidrolisis dapat menghasilkan dua macam karbohidrat yang berlainan. Zat tersebut adalah A. Maltosa, B. Laktosa, C. Sukrosa, D. Amilum, E. Selulosa. Jawabannya adalah maltosa. Maltosa karena terdiri dari dua molekul glukosa. Maltosa tidak dapat terdapat dalam keadaan bebas, tetapi dapat diperoleh dari hidrolisis amilum dengan pengaruh enzim atau asam. Sementara laktosa hanya terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Sukrosa yang tidak dapat mereduksi dengan reaksi Fehling atau Benedict atau Tolen
sedangkan amilum dan selulosa adalah polimer D-glukosa dan tidak mereduksi bereaksi Fehring, Benedict, atau Tholen. Nomor 25. Larutannya merupakan pemutar kiri sehingga D-fruktosa disebut juga levulosa. Oke, penjelasannya adalah glikosida merupakan ikatan di dalam polisakarida. Triosa, monosakarida paling kecil yang mengandung 3 atom karbon. Tetraosa mempunyai 4 atom karbon. Sakarida nama lain dari karbohidrat. Levulosa larutannya pemutar kiri sehingga D-fruktosa. 26. Apa saja makanan yang termasuk karbohidrat? A. Nasi, bayam, jagung. B. Kangkung, nasi, roti. C. Nasi, jagung, sagu. D. Pur, pelet, beras. E. Kangkung dan sagu. Jawabannya adalah nasi, jagung, dan sagu termasuk ke dalam makanan yang menghasilkan karbohidrat. Selain itu juga umbi-umbian, kentang, singkong, dan lain-lainnya. 27. Glukosa dan fruktosa berbeda secara struktur sebab A. Glukosa aldehid, fruktosa ether. A. Glukosa keton dan fruktosa. C. Glukosa amida, fruktosa asam. D. Glukosa aldehid, fruktosa keton. E. Fruktosa keton dan glukosa ether. Oke, jawabannya adalah yang Do. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana karena molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida dibedakan menjadi 2, aldosa dan ketosa. Contoh yaitu galaktosa dan glukosa. Contoh ketosa yakni fruktosa. Aldosa ini mengandung gugus aldehid sedangkan ketosa mengandung gugus keton. Itu penjelasan dari perbedaan secara struktur untuk glukosa dan fruktosa. Nomor 28. Berikut ini adalah fungsi karbohidrat kecuali A. Sumber karbon. B. Sebagai cadangan makanan. C. Penyusun dinding sel. D. Pengganti sel yang rusak. E. Pelumas sendi kerangka. Jawabannya adalah penyusun dinding sel. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber karbon, penyusun struktur asam nukleat, penyusun kerangka luar, penyusun dinding sel sebagai cadangan makanan, pelumas sendi kerangka, senyawa perakat di antara sel, sedangkan pengganti sel yang rusak merupakan fungsi dari protein. Nomor 29. Unit yang menyusun amilosa dalam sebuah rantai adalah A. D-glukosa yang terikat dengan ikatan 1,4 glikosidik. D. Glukosa yang terikat sebagian besar dengan 1,4 glikosidik dan sebagian kecil dengan ikatan 1,6 glikosidik. C. D-glukosa yang terikat dengan ikatan 1,6 glikosidik. D. Glukosa yang terikat sebagian besar dengan ikatan 1,6 glikosidik dan sebagian kecil dengan ikatan 1,4 glikosidik. D. Fruktosa yang terikat dengan ikatan 1,5 glikosidik. Ini adalah yang A. Amilosa tersusun dari 20% bagian parti tersusun dari atas 50-300 unit glukosa melalui ikatan 1,4 glikosidik larut di dalam air. Amilopektin 80% bagian parti tersusun atas 300-5000 unit glukosa melalui ikatan glikosidik alfa 1,6. Nomor 30. Struktur glukosa atau karbohidrat dapat digambarkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk siklik atau cincin sederhana yang disebut dengan A. Proyeksi Fischer, B. Proyeksi Haworth, C. Konfigurasi kursi, D. Konfigurasi perahu, E. Konformasi. Oke, jawabannya adalah proyeksi Haworth. Struktur glukosa atau karbohidrat yang lain dapat digambarkan dalam bentuk stereokimia sebagai berikut. Proyeksi Fischer, rantai lurus atau linear. Proyeksi Haworth, siklik atau cincin sederhana. Konformasi, konfigurasi kursi dan perahu.
Oke, itu tadi penjelasan pembahasan soal-soal part ketiga nomor 21 sampai nomor 30 materi karbohidrat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.